ekonomi, terutama kepada BPR. Kami terinspirasi dengan pesan Pak Joko harus cepat, jangan keburu tutup, baru dibuka. Kami tadi sudah sebutkan ada BPR di 5 provinsi. Cabang kami itu ada 13, asetnya ada 600 miliaran lebih. Karnya kami itu kecukupan modal itu ada 28,2%. Artinya memang ini sudah 2,5 kali lipat dari persyaratan untuk sehingga kami punya kesempatan untuk bisa membantu usaha kecil lebih besar. NPL kami 2,8, jadi lebih kecil dibanding dengan 5% kalau kualitas atau standar sehat oleh OJK. LDR 79%. Nah, kita menghadapi krisis. Kalau melihat ada aksara yang ada di layar, ada dua kata sebenarnya yang sangat penting, yaitu danger dan opportunity. Kalau bagi orang yang tidak mau maju cepat atau berubah, maka dia akan selalu konsentrasi melihat ini sebagai danger. Ya, semua juga khawatir, takut bahwa COVID ini bisa membuat orang menjadi meninggalkan bumi ini. Nah, tapi bagi kita yang ingin maju dan ada perubahan, bahwa ini dianggapnya sebagai opportunity. Contohnya, apa opportunity yang ada? Dengan adanya opportunity ini, memaksa kita semua, terutama kami di BP Universal, untuk melakukan webinar, untuk ikutin training yang sungguh sangat berkualitas. Dan boleh dibilang harganya sangat rendah. Jadi mau jam berapa ikut seminar, mau itu bisa diikutin dari berbagai penjuru. Inilah kesempatan yang baik kita dapatkan. Salah satu contoh lain, saya melihat waktu silaturahmi Lebaran kemarin, mertua saya begitu sangat gembira melihat, karena dia kaget kok bisa melihat anak cucunya yang ada di Semarang, yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, sehingga silaturahmi itu bisa berjalan baik. Selama hidupnya barangkali belum pernah dia bisa menyaksikan bagaimana cucunya itu bisa dalam layar tentu sehingga dia berkomunikasi. Jadi ini adalah opportunity yang bisa kita dapat. Termasuk juga kami bisa melakukan digitalisasi ini dengan baik, dipaksa karena kondisi. Karena kita tidak bisa ketemu orang, tidak bisa melakukan perjalanan keluar, sehingga harus dilakukan dengan digital. Nah, kami lihat kira-kira opportunity apa ya? Tadi Presiden kita sudah bilang jangan tunggu mereka tutup. Karena kalau mereka udah keburu tutup, tidak bisa lagi diatasi dengan cara yang normal. Nah, tadi sebenarnya Pak Jokowi juga sudah, Pak Joko Suyanto, sudah menyebutkan ada 4 yang sangat dialami oleh BPR. Pertama adalah penularan COVID itu sendiri. Kedua adalah likuiditas. Nah, buat bank, memang likuiditas ini adalah sesuatu momok yang ditakuti kalau terjadi apa-apa. Karena ibarat tsunami, kalau terjadi tsunami, semua orang akan lari ke gunung supaya terhindar dari terpaan tsunami. Dalam hal ini, boleh kita sebutkan bahwa para pemilik deposito yang besar, dia akan coba sementara ini pada saat panik, dia akan pergi ke bank-bank yang lebih besar atau istilahnya itu flight to quality. Nah, ketiga, juga terjadi kualitas kredit menurun karena kita lihat bahwa para pengusaha ini sudah tidak bekerja 3 bulan, sehingga tidak ada omset, sementara biaya naik, melakukan rapid test, melakukan pemulihan multivitamin. Nah, itu akan berdampak terhadap profitabilitas. Itu sama halnya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan selama kurun waktu 15 menit ke depan. Sebenarnya disruption ini sudah kita bicarakan dari sejak 3 tahun yang lalu sebenarnya. Bagaimana menjalankan bisnis dalam era disruption. BPR Universal memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penuh integritas, respek, dan perbaikan terus-menerus. Ini suatu misi yang sudah dicetuskan oleh stakeholder. Nah, ini ditransform menjadi goals dalam berupa jangka pendek. Bisa berupa culture atau budaya, dan yang paling penting juga adalah berupa bisnis sama inovasi. Nah, intinya bahwa dengan budaya yang baik, high commitment yang sungguh bisa akan menghasilkan high performance. Di dalam COVID ini, apa yang kami lakukan? Semua hanya kami cetuskan dan 3 kata, CAP, cepat, aman, peduli. Bagaimana cepat melakukan segala tindakan untuk menghadapi COVID ini? Pertama, coba kita lihat mengenai penanganan penularan. Pada saat ada COVID ini, pasti semua kita khawatir, termasuk saya sendiri.
Nah, dari kekuatan ini kita mulai belajar, ada zona belajar. Dari zona belajar ini akhirnya kita mulai menata kira-kira seperti apa untuk dilakukan. Baru kemudian kita ada zona pertumbuhan. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan rapid test kepada seluruh karyawan. Kami undang rumah sakitnya ke kantor sehingga untuk diyakini mana karyawan kita yang kira-kira kuat daya tahannya dan juga yang tidak terkena virus ini. Kemudian seluruh karyawan dan juga seluruh kantor di cabang pun kita minta untuk dilakukan disinfektan. Nah, kemudian juga kita selalu gaungkan supaya memakan multivitamin, jaga jarak, pengukuran suhu tubuh, pakai masker, hand sanitizer, olahraga, berjemur, work from home. Berjemur ini kadang-kadang pada saat jam tertentu kita sama-sama keluar, pasti istirahat sehingga kita berjemur sama-sama. Kami juga melakukan peningkatan tools jaga jarak, antara lain kita kasih tab untuk persetujuan online, untuk melakukan webinar, Zoom meeting, dan training, dan lain-lain. Jadi itu kami lakukan secara sengaja. Kedua yang menjadi momok adalah mengenai likuiditas. Memang likuiditas ini pada saat awal sangat membuat BPR, terutama di Jabodetabek, mungkin karena epicentrum pandemi itu ada di Jabodetabek. Nah, terlihat bahwa apa yang kami lakukan, yaitu melakukan gotong royong antara asosiasi. Tadi Pak Ketum sudah menyebutkan bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Pak Ketum untuk membangun jaringan pendekatan kepada otoritas. Dan juga kami lakukan pendekatan terhadap nasabah-nasabah core deposit. Kami klasifikasikan 50 nasabah besar deposan, kami lakukan komunikasi yang intens. Kami sebutkan kira-kira bahwa Universal itu ada 5 poin yang membuat bahwa deposito Anda di Universal akan aman. Kami sebut bahwa pengurus dan pendirinya adalah punya reputasi, punya misi yang baik, model bisnisnya baik, di mana setiap kasih kredit selalu ada jaminannya 150%. Ketiga, kinerja keuangannya sehat. Tadi kita lihat beberapa kinerja rasio finansial sehatnya bagus, karena sudah melebihi sehat daripada yang ditetapkan. Kemudian juga kami juga jelaskan bahwa Universal ini terdaftar dan diawasi oleh JKA, karena sering kadang-kadang nasabah ini, karena ada beberapa nasabah kami yang punya deposito di bank lain, karena di sana gagal bayar sehingga dia khawatir terhadap kita. Tapi kami jelaskan bahwa kami ini dijamin LPS. Jadi hal ini memang yang perlu dijaga dengan bantuan para rekan-rekan asosiasi, dengan pemerintah juga membuat para nasabahnya sekarang mulai tenang. Kemudian juga kami melakukan peningkatan branding. Karena kita udah nggak bisa ketemu orang, nggak bisa lagi dengan pola pemasaran tradisional, maka kita lakukan namanya media sosial. Media sosial ini terutama kami gunakan juga influencer. Nah, ini contoh ada Merian Riana kami pakai sebagai influencer. Kalau kami selama ini posting media sosial, barangkali udah ditungguin seminggu, 2 minggu, paling juga yang like cuman ada 300 atau 400. Tapi kalau Meri Riana ini, belum ada 1 hari, udah 13.000 yang like terhadap bagaimana dia memasarkan produk kami. Sehingga dengan keadaan digital marketing ini dan dengan ada COVID ini membuat kami semakin berani untuk melakukan yang selama ini nggak kepikirkan menjadi kepikirkan. Juga kemudian melakukan ada beberapa program seperti Deposito Peduli, di mana Deposito Peduli ini setiap orang deposito di BPR Universal akan diberi kesempatan untuk memilih sembako tertentu untuk dibagikan ke kelompok miskin. Jadi kami baru launching ini kurang dari 1 bulan 2 minggu. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah ada 500 paket sembako yang isinya menurut kami itu untuk keluarga kecil 2 orang cukup untuk hidup 1 bulan. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami melihat bahwa beberapa orang tertentu udah PHK, nggak ada kerja 3 bulan. Kami khawatir bahwa orang-orang rentan ini akan mudah diprovokasi sehingga dia akan melakukan kerusuhan seperti kejadian tahun 97. Jadi ini adalah bagian kepedulian kami, walaupun boleh hal kecil, tapi itu merupakan stimulus atau inspirasi bagi orang lain. Kemudian kami juga mencari opsi dana jangka panjang ke 7 bank umum. Tujuannya apa? Supaya terjadi liquidity match, di mana selama ini kami mengandalkan banyak deposito dari masyarakat. Dengan kejadian seperti sekarang, mungkin dengan liquidity match ini bisa membuat kita lebih nyaman ke depan. Jadi kalau kita kasih kredit 3 tahun, 5 tahun, ya fundingnya 3 tahun, 5 tahun. Sehingga akan terjadi cash flow yang sangat aman ke depan. Ini beberapa flyer yang kami lakukan, bahwa kami sebutkan deposito Anda itu aman, menguntungkan, membuat hidup berkelimpahan. Jadi
kami juga memberikan ada piagam penghargaan kemanusiaan bahwa dia sudah memberi kehidupan kepada orang yang berkebutuhan. Kemudian dia bisa memilih apakah disumbangkan ke panti asuhan, apakah disumbangkan ke rumah sakit, itu bisa lakukan. Mau lihat kami memang terakhir ini mereka tidak mau ikut mengantar, mungkin karena takut akan ada virus, tapi saya lihat bahwa beberapa karyawan kami begitu sangat antusias untuk membagikan paket-paket itu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tadi Prof. Bagong juga sudah sebutkan bahwa orang miskin ini, orang harus UKM ini jaringannya kurang. Saya terinspirasi dengan quotation ini, networking is asset. If you are not networking, you are not working. Memang kata dari networking kan network, sehingga bahwa kita bisa bertumbuh atau semakin maju apabila jaringannya semakin banyak. Tentunya juga jaringan ini harus jaringan yang memberikan hal positif terhadap kemajuan kita. Beberapa nasabah kami yang dia misalnya dia punya lahan tidak bisa mengembangkan, kami kenalkan terhadap nasabah kami kontraktor sehingga terjadi kerjasama operasional, dibangunkan ruko di lahan tersebut sehingga polanya 1 buat yang membangun, 3 buat yang punya. Ini juga membuat nasabah itu bisa semakin mempunyai kesempatan untuk bertumbuh kembali. Ketiga, penanganan penurunan kualitas kredit. Di mana kualitas kredit turun itu terutama adalah karena omsetnya turun. Nah, ini yang cepat kami lakukan dengan baik. Nah, kami lihat bahwa ada 4 kategori kami melakukan asesmen terhadap itu. Pertama, karakternya. Kalau karakternya masih baik, kami akan berikan. Tapi kalau udah buruk, ini memang tidak bisa akan diajak lagi komunikasi. Kecuali dia masih mau untuk diajak komunikasi. Kedua adalah melihat pendapatannya. Turun berapa persen? Kalau kita buat katakan turun 25%, turun 50%, turun lebih dari 75%. Jadi kalau 3 bulan, dia kita kasih relaksasi 3 bulan. Kalau misalnya 25% turun, kalau lebih 50%, kami akan kasih relaksasi 6 bulan. Kalau udah lebih 70%, biasanya kami akan coba lihat, kita kasih kesempatan setahun dengan segala kemungkinannya. Nah, kemudian juga kita lihat apakah potensi kemauan untuk berusahanya ke depan akan ada. Nah, kemudian dengan atas dasar itu kita akan tetapkan kira-kira relaksasi apa, apakah cicilannya diturunin, apakah ditunda, apakah ditambah kredit baru. Tentunya juga kita akan lihat kira-kira jaminannya seperti apa. Nah, ini kami sudah lakukan dengan cepat, karena memang sesuai tagline kami harus cepat, aman, dan peduli. Bagaimana mengenai urusan peningkatan kompetensi dan kesiapan infrastruktur? Beberapa hal kami lakukan, terutama kalau urusan digitalisasi ini memang sangat bervariasi. Mulai dari level yang paling rendah sampai tinggi, itu memang sangat tergantung kualitas dan harga. Ada pepatah yang bilang, we pay peanut, you got monkey. Jadi kalau misalnya IT yang kita bayar itu tidak terlalu berkualitas, ya berarti dapatnya juga seperti itu. Nah, untuk ini kami melakukan kerjasama dengan bank umum, termasuk juga fintech, IT provider. Kami dengan bank umum virtual account kita lakukan, termasuk juga kita lakukan kerjasama untuk bisa melakukan pengembangan SDM melalui IBS. Nah, melalui IBS ini juga kami melakukan training program. Jadi bagi adik-adik yang mau kerja di bidang BPR perkreditan, gabunglah dengan Universal karena kita ada training program. Dan training program ini dilakukan di ABS. Dan biasanya karir banking yang paling baik itulah kalau dia masuk melalui training program. Sehingga akan ada proses pembelajaran dengan baik. Ini ada contoh bahwa kami kerjasama dengan fintech company yang nomor 1 di Korea. Terus kemudian juga kami melakukan literasi kecerdasan keuangan. Kami undang ada namanya pendirinya Kudo yang sekarang jadi direksinya Grab, di mana beliau memberi pengarahan kira-kira Kudo itu apa manfaatnya. Kudo itu adalah kios untuk dagang online, sehingga orang akan dengan mudah para pedagang kecil untuk melakukan dagangannya dengan baik. Nah, kalau melihat Universal Way tadi, bagaimana mengenai dampak disrupsi ini, tetap pola awal kami adalah CAP. Ini kami kasih analogi kayak kendaraan, bahwa diawali dengan pemikiran cepat, aman, peduli, di mana harus dibarengi dengan winning team, dengan peningkatan kompetensi. Kemudian ketiga, operation excellent, perbaikan terus-menerus. Dalam hal apa? Mesti harus akurat, harus cepat, harus efisien, harus murah. Kemudian
ada new normal, nomor 4. Kita harus cepat adaptasi terhadap perubahan yang ada. But last but not least, semua itu adalah untuk kepuasan pelanggan. Bagaimana misi kami tadi yang sebutkan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian nomor 6 adalah digital acceleration. Digital banking, dalam hal ini kami lakukan dengan sharing infrastruktur. Dan semua tadi tahapan ini harus dibantu dengan digital proses. Begitulah yang saya bisa jelaskan terhadap bagaimana Universal Way, dan nanti lebih kurang mohon maaf, tapi saya kembalikan kepada moderator, nanti mungkin memperdalam akan ada explanasi terhadap